Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Allahu Akbar. Lebih baik. Ya. Ada yang tidak datang? Mungkin ada halangan entah kemana ya. Lebih-lebih cuaca kita sekarang lagi hujan. Nah, jadi di sini sebelum kita memasuki tema ataupun judul yang Bapak bahas hari ini pelajarannya, kita terlebih dahulu membaca doa. Udah, yuk kita membaca doa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, Tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sadaqallahul azim. ya, bagus. Ya, perhatikan semua ke depannya. Jadi di sini kita memasuki pokok pelajaran kita hari ini, ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan judul Aku Anak Saleh. Yang dikatakan anak saleh ini bagaimana? Ya, tidak pernah berbohong sama orang tua. Ya, tidak pernah berbohong sama orang tua. Terus apa lagi? Ya, anak saleh itu ya menurut kepada orang tua. Apa yang disuruh orang tua? Salat, mengaji, terus apa lagi? Patuh sama orang tua. Ya, patuh sama orang tua, terus Dengan guru. ya patuh sama guru. Guru itu adalah ciri-ciri anak amal saleh. Jadi di sini anak amal saleh itu patuh, taat sama orang tua, baik di atas kita abang ataupun di bawah adik, itu sudah mencakup semua ke dalam anak amal saleh. Jadi di sini anak amal saleh ada pecahannya. Yang pertama, jujur disayang Allah. Kenapa dibilang jujur disayang Allah? Karena Allah suka orang yang jujur. Nah, apa contohnya orang jujur? Tidak berbohong. Ya, tidak berbohong, baik sama orang tua, baik sama guru, baik sama teman. Nah, contoh jujur bagaimana? Ya, tidak boleh berbohong. Misalnya Bapak guru mengatakan sama kalian, nak, bilang nanti sama orang tua. Oh, udah dengar. Dibilang sama orang tua nanti, misalnya Bapak guru bilang sama orang tua bahwa besok hari rapat. Jadi tidak bisa mengurangi dan tidak bisa melebihi apa yang dikatakan Bapak guru, begitu yang disampaikan kepada orang tua. Nah, udah, sekarang kita masuk dalam temanya. Ada 4 ya yang dikatakan anak jujur. Yang pertama sekali adalah jujur disayang Allah. Kenapa jujur dikatakan disayang Allah? Kenapa? Ya, tidak berbohong. Ya, karena Allah suka orang jujur. Ya, tidak suka Allah orang berbohong. Dari itu kita tidak boleh tidak jujur. Contohnya tidak jujur. Misalnya ada ini siapa namanya? Julpiadi ini menyenggol pas bunga di rumahnya misalnya, itu adalah bunga kesayangan orang tuanya.
Lalu orang tuanya datang. Ya, siapa yang menyenggol bunga ini sampai pecah? Dia mengatakan dengan jujur, saya yang menyenggol tidak sengaja. Kalau tidak jujur bagaimana? Dia mengatakan, oh ada si Fulan yang datang. Ya, ada misalnya namanya Ibrahim, dia yang jatuhkan. Itu tidak jujur. Dari itu, jujur itu sangat sayang Allah pada kita. Ya. Yang kedua, amanah. Amanah bagaimana? Menyampaikan. Ya, amanah itu menyampaikan. Ya, misalnya ada abang kita. Dengar dulu anak-anak. Abang kita menyampaikan kepada kita, Dek, nanti kalau datang mama atau bapak bilang abang sudah pergi ke kebun. Jadi kalau orang tua bertanya, nak ada nggak lihat abang kamu? Nggak tahu, saya tidak tahu. Entah kemanapun perginya. Padahal abang kita sudah mengamanahkan kepada kita bahwa abang kita ke kebun. Bahkan Rasulullah juga, Allah juga memberikan wahyu kepada Rasulullah. Ya, itu tidak ada mengurangi dan tidak ada menambah dan tidak ada mengganti apa adanya yang diberikan Allah, maka itu yang disampaikan oleh Rasul. Nah, jadi di sini yang ketiga, hormat patuh pada orang tua dan guru. Hormat patuh kepada orang tua bagaimana? Siapa tahu? Hormat patuh kepada orang tua. Ya, tidak melawan. Hormat kepada orang tua. Misalnya orang tua mengatakan, nak, kamu kalau pergi ke sekolah yang baik, jangan mengganggu teman. Belajar yang bagus, jangan mencolok kawan kita yang di sebelah. Jangan berkelahi, jangan mencuri. Ada nggak diamanahkan orang tua kita sebelum datang kemari tadi? Ada. Ada nggak orang tua yang bilang, nak, nanti kamu kalau nyampe ke rumah sekolah langsung berkelahi, ada nggak? Enggak. Jadi orang tua kita menyuruh kita untuk belajar. Itu adalah contoh anak amal saleh. Jadi di sini patuh pada guru. Patuh kepada guru bagaimana? Misalnya sama, ya, hormat pada guru. Misalnya bapak guru bilang, nak, jangan ribut. Terus nak belajar yang bagus. Nanti setelah pulang dari rumah sekolah kalian menyapu, ya, menutup pintu. Itu adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh anak-anak sekalian. Udah, di sini ya, kepada orang tua kita harus hormat. Kenapa harus hormat kepada orang tua? Kenapa, nak? Karena orang tua kita mengandung kita selama 9 bulan, melahirkannya bertaruh nyawa lagi. Ya, bertaruh nyawa, entah hidup, entah mati, entah meninggal. Makanya kita tidak bisa tidak hormat kepada orang tua. Bahkan ada hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, azanatu tahta aqdamil ummahati, rawahul Bukhari Muslim. Itu dikatakan jangan kau melawan sama orang tua karena surga itu adalah di bawah telapak kaki ibu. Bahkan jangan sekali-kali kalian mengatakan saja kepada orang tua, itu sangat murka. Karena orang tua itu adalah amanah, ya. Apa yang disampaikan kepada kalian itu harus diikuti. Seperti contohnya salat jangan tinggal, ya, PR dikerjakan. Itu harus kita mematuhi, ya, perintah orang tua. Udah, sekarang D. Santun dan menghargai teman. Santun menghargai teman ini bagaimana? Tidak boleh mengganggu kawan. Bahkan kita harus, apabila kita meminjam alat tulis seperti pensil,
Pulpen penghapus kita harus minta izin dulu, jangan semena-mena diambil terus. Jadi nanti motifnya tidak baik. Ya udah anak-anak sekalian, dari keempat ini ada yang tidak jelas? Ada yang mau dipertanyakan? Ada. Apa itu? Tahu. Ya udah, kalau tidak ada, mungkin di sini saja ya perjumpaan kita hari ini. Mungkin ada kekurangan yang Bapak jelaskan, nanti itu kesilapan dari Bapak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.